Dia menguasai perbendaharaan setengah dunia. Kerajaannya membentang dari padang pasir Mesir hingga pegunungan Suria. Pasukannya menggetarkan daratan Eropa, dan namanya dihormati oleh kawan maupun lawan. Namun, tahukah Anda bahwa saat hari kematiannya tiba, harta pribadi sang sultan bahkan tidak cukup untuk sekadar membeli selembar kain kafan penutup jenazahnya? Inilah kisah Salahuddin Al-Ayyubi, sang penakluk Baitul Maqdis. Sebuah ironi paling agung dalam sejarah manusia, di mana seorang raja yang memegang kunci gudang kekayaan dunia memilih untuk menghadap Sang Pencipta dalam keadaan miskin tanpa harta. Kisah ini bukan tentang kemiskinan yang dipaksakan, melainkan tentang sebuah pilihan hidup yang luar biasa. Sebuah pengorbanan sunyi yang baru terungkap ketika detak jantungnya telah berhenti. Pada masa puncak kejayaannya, Salahuddin Al-Ayyubi adalah tokoh paling berkuasa di seluruh belahan Timur Tengah. Harta kekayaan dari berbagai provinsi mengalir deras ke ibu kota kerajaannya. Upeti demi upeti, pajak tanah yang subur dari lembah Nil, hingga harta rampasan perang dari berbagai pertempuran epik, semuanya ditumpuk di bawah telapak kakinya. Jika ia mau, ia bisa saja membangun istana berlapis emas, mengenakan pakaian sutra terbaik dari Tiongkok, atau mengoleksi kuda-kuda ras unggulan dari seluruh jazirah Arab. Dunia benar-benar telah menundukkan kepalanya kepada sang sultan. Para sejarawan mencatat bahwa perbendaharaan negara pada masa itu sangat berlimpah ruah, cukup untuk membiayai puluhan tahun peperangan tanpa henti. Namun, semua kekayaan duniawi itu ternyata tidak pernah mampu menembus, apalagi bersemayam di dalam relung hatinya. Prestasi militer tertingginya tercatat dengan tinta emas ketika ia berhasil membebaskan Baitul Maqdis, Yerusalem, setelah hampir 100 tahun lamanya berada di bawah penguasaan pasukan salib. Kemenangan ini bukanlah sekadar kemenangan teritorial semata, melainkan sebuah pembuktian nyata tentang akhlak dan kehormatan seorang kesatria sejati. Berbeda dengan para penakluk di masa lalu yang membanjiri jalanan kota suci itu dengan pertumpahan darah, Salahuddin memasukinya dengan penuh ketawaduan dan memberikan perlindungan kepada seluruh penduduk kota, tanpa pernah memandang apa agama mereka. Kemenangan luar biasa ini semakin menaikkan pamornya di mata dunia, dan tentu saja melipat gandakan kekayaan kerajaannya. Pundi-pundi harta terus berdatangan dari berbagai penjuru bumi sebagai bentuk dukungan dan kekaguman atas pencapaiannya. Ia menjadi pahlawan agung yang tidak tertandingi, raja di atas para raja. Anehnya, semakin banyak harta dan kekayaan yang mengalir deras ke dalam perbendaharaan negara, kehidupan pribadi sang sultan justru terlihat semakin sederhana dan bersahaja. Orang-orang asing dan para duta besar dari negeri jauh yang datang menemuinya seringkali kebingungan mencari yang mana sosok Raja Agung tersebut di antara kerumunan para menterinya. Pakaiannya hanyalah kain katun kasar yang murah, jauh dari kemewahan kain sutra kebesaran para raja. Makanannya tidak lebih baik dari prajurit paling rendah di dalam pasukannya. Seringkali ia hanya menyantap roti gandum kering yang keras dan minum air putih biasa. Tempat tidurnya bukanlah kasur empuk berlapis kapas tebal, melainkan tikar jerami tipis. Baginya, menjadi seorang pemimpin besar bukanlah sebuah keistimewaan untuk menikmati fasilitas duniawi, melainkan sebuah amanah berat yang harus dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Sang Pencipta. Lalu, kemana perginya seluruh aliran harta kekayaan pribadi sang sultan selama ini?
Rahasia besar itu baru benar-benar dipahami oleh orang-orang terdekatnya setelah perjalanannya usai. Di balik selimut kegelapan malam, ketika seluruh penduduk kota telah terlelap dalam tidurnya, Salahuddin sering memanggil bendahara kepercayaannya secara diam-diam. Ia tidak meminta uang untuk membeli perhiasan atau memperluas istana pribadinya. Alih-alih, ia secara rutin menyalurkan nyaris seluruh harta yang ia miliki kepada para janda korban perang, anak-anak yatim piatu, dan fakir miskin yang tersebar di pelosok kerajaannya. Ia bersedekah secara sembunyi-sembunyi, sangat menghindari pujian manusia. Tidak jarang sang bendahara harus memohon sambil menangis agar Sultan bersedia menyisakan sedikit uang sebagai simpanan darurat untuk keluarganya sendiri. Namun, tangan Salahuddin terlalu terbuka untuk bisa menahan derita rakyatnya. Para menteri dan penasehat terdekatnya seringkali merasa cemas dengan kebiasaan ekstrem sang sultan dalam bersedekah. Mereka secara teratur dan terus-menerus mengingatkan beliau bahwa seorang raja besar tetap membutuhkan dana cadangan pribadi yang mumpuni, bukan hanya untuk kesejahteraan keluarganya kelak, tetapi juga sebagai antisipasi untuk keadaan darurat yang tidak terduga di masa depan. Mereka memperingatkan bahwa menguras semua aset pribadi adalah sebuah tindakan yang sangat berisiko bagi seorang kepala negara. Namun, setiap kali menerima peringatan semacam itu, Salahuddin hanya membalasnya dengan sebuah senyuman teduh yang penuh kepastian. Bagi beliau, harta yang ditumpuk-tumpuk di dalam istana hanyalah sebuah beban berat yang akan menghisap jiwa kemanusiaannya. Keyakinan tingkat tinggi inilah yang membuat tangannya tidak pernah bisa berhenti memberi, dengan rela mengosongkan pundi-pundinya sendiri hari demi hari. Waktu terus berlalu tanpa henti, dan peperangan panjang yang melelahkan melawan pasukan salib yang dipimpin oleh Raja Richard Berhati Singa akhirnya berujung pada sebuah perjanjian damai. Salahuddin pun memutuskan untuk kembali ke ibu kota kesayangannya, Damaskus. Namun, tahun-tahun penuh penderitaan di kerasnya medan perang, seringnya tidur beralaskan pelana kuda di bawah udara dingin gurun, serta beratnya memikul beban kepemimpinan tertinggi, akhirnya mulai menggerogoti kesehatan fisik sang pahlawan. Tubuhnya yang dahulu kokoh layaknya karang lautan, kini mulai melemah seiring bertambahnya usia. Rambut dan janggutnya telah memutih sepenuhnya, menjadi saksi bisu dari jutaan pengorbanan yang ia berikan demi kedamaian umatnya. Ia kembali ke Damaskus bukan untuk merayakan serangkaian kemenangannya dengan pesta pora, melainkan bagaikan seorang musafir yang telah sangat kelelahan dan akhirnya menemukan jalan pulang. Pada bulan Safar tahun 589 Hijriah, demam yang sangat tinggi dan tidak wajar tiba-tiba menyerang tubuh sang sultan secara mendadak. Tubuh kuat yang sebelumnya tidak pernah terlihat gemetar meski dihadapkan pada puluhan ribu pedang musuh itu, kini tergolek lemas tak berdaya di atas ranjang sederhananya. Kabar mengenai sakit parahnya sang penguasa dengan sangat cepat menyebar ke seluruh penjuru kota Damaskus, membekukan aktivitas warganya. Udara kota seketika berubah menjadi berat dan suram. Pasar-pasar tradisional yang biasanya sangat ramai mendadak menjadi sunyi senyap. Masjid-masjid di seluruh kota dipenuhi oleh isak tangis dan lantunan doa yang terus bergema dari ribuan rakyat yang memohonkan kesembuhan bagi pemimpin agung mereka. Dari pedagang saudagar kaya hingga pengemis miskin di jalanan, semuanya menyatukan doa untuk keselamatan sang kesatria. Selama 14 hari penuh, demam panas itu terus-menerus membakar tubuhnya, menguras habis sisa-sisa tenaga terakhir sang penakluk Baitul Maqdis. Dalam hari-hari yang sangat krusial dan mendebarkan itu,
ketika kesadarannya mulai timbul dan tenggelam secara bergantian. Ia tidak pernah menanyakan tentang keadaan tentaranya, tentang jumlah pajak kerajaannya, ataupun tentang harta bendanya. Ia hanya diam mendengarkan dengan khusyuk lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang terus dibacakan oleh para ulama di samping tempat pembaringannya. Tidak terlihat sedikit pun gurat kepanikan atau ketakutan di wajah rentanya. Ia bersiap menghadapi malaikat maut dengan tingkat keberanian dan ketenangan spiritual yang sama persis seperti saat ia memimpin pasukan di medan pertempuran. Nafasnya mulai terdengar terengah-engah, namun sebuah senyuman tipis tanda keridoan perlahan mulai tergambar jelas di wajahnya yang kelelahan. Tepat setelah fajar menyingsing di ufuk timur, di saat gema kumandang azan subuh mengalun syahdu membelah keheningan udara kota Damaskus, ruh suci sang pahlawan agung akhirnya berpulang ke rahmatullah. Salahuddin Al-Ayyubi wafat pada usia 55 tahun. Ketika hembusan nafas terakhirnya terlepas ke udara, tangisan pun seketika pecah meluap di dalam ruangan sempit tersebut, menyebar bagaikan gelombang duka yang mengguncang pilar-pilar istana dan kemudian menyelimuti seluruh sudut kota tanpa terkecuali. Sang pelindung rakyat jelata telah tiada untuk selamanya. Tidak pernah ada seorang penguasa pun di dunia Islam sejak zaman sahabat Nabi yang kepergiannya menimbulkan duka cita sekecamuk dan semendalam ini. Orang-orang dewasa meratap terseduh-seduh di jalanan terbuka, menangis kehilangan seolah-olah mereka baru saja mengantarkan kepergian ayah kandung mereka sendiri. Di tengah kekacauan dan kesedihan massal yang sangat mendalam itu, para pejabat tinggi menteri dan orang-orang kepercayaan istana mulai berkumpul, sibuk untuk mengurus persiapan pemakaman yang paling layak bagi Sang Raja Agung. Sebuah pemakaman kenegaraan berskala besar tentu membutuhkan biaya operasional, dan sesuai dengan tradisi yang berlaku, biaya itu harus diambil murni dari harta kekayaan pribadi sang almarhum demi memastikan keberkahannya. Menteri utama segera memerintahkan bendahara rahasia Sultan untuk membuka peti penyimpanan pribadi milik Salahuddin. Peti kecil itulah satu-satunya tempat sang Sultan diyakini menyimpan seluruh kekayaan pribadinya, terpisah jauh dari kas negara. Tangan keriput sang bendahara gemetar hebat saat memasukkan anak kunci. Mereka semua berasumsi setidaknya akan ada simpanan batangan emas dan perhiasan berharga dalam jumlah yang sangat pantas untuk ukuran seorang kaisar. Namun, saat penutup peti kayu usang itu berderit terbuka, para pejabat kerajaan luhur itu serentak tersentak mundur karena kaget yang luar biasa. Mata mereka terbelalak nanar, menatap ruang hampa melompong di dalam peti tersebut. Seluruh kekayaan pribadi terakhir yang ditinggalkan oleh raja yang paling berkuasa di masanya, sang penguasa wilayah Mesir, Suriah, dan Hijaz, ternyata hanyalah 47 keping dirham perak dan 1 keping koin emas dinar tunggal. Tidak ada tumpukan harta karun yang dirahasiakan. Tidak ada permata mentereng. Tidak ada sertifikat pemilikan tanah perkebunan ataupun rumah mewah pribadi. Total harta warisannya itu nyaris tidak ada bedanya dengan tabungan milik seorang kuli panggul di pasar tradisional Damaskus. Hati para menteri itu hancur luluh, menyadari bahwa pemimpin besar mereka hidup dan mati dalam kemiskinan yang sangat absolut demi rakyatnya. Fakta yang paling menyayat hati adalah uang senilai 47 dirham dan 1 keping dinar itu pada kenyataannya bahkan tidak cukup sama sekali untuk sekadar menyelenggarakan prosesi pemakaman yang berstandar layak. Harta peninggalan sang raja penakluk dunia benar-benar tidak cukup untuk digunakan membeli lembaran kain kafan penutup jenazahnya sendiri. Sejarah pun mencatat sebuah ironi besar yang akan terus menggetarkan jiwa umat manusia melintasi abad. Perdana Menteri dari Kekaisaran Islam terbesar saat itu terpaksa harus pergi berhutang kepada seorang saudagar miskin di pasar rakyat hanya untuk membelikan beberapa potong kain katun kasar sederhana sebagai kafan sang sultan.
Bayangkan dengan seksama, seorang raja yang perbendaharaan kerajaannya mampu membiayai puluhan armada militer, wafat tanpa memiliki sisa uang yang cukup untuk mengurus peristirahatan terakhirnya sendiri di muka bumi. Prosesi pemakamannya pun seketika berubah menjadi salah satu peristiwa paling emosional dan bersejarah di seluruh daratan Timur Tengah. Tidak ada parade militer angkuh yang memamerkan kemewahan seragam. Tidak ada peti mati kayu mahal bertahtakan batu mulia, layaknya tradisi raja-raja besar di daratan Eropa. Yang ada di hari itu, hanyalah sebuah keranda kayu tua bersahaja, yang diusung dengan penuh kehati-hatian, melewati lautan-lautan manusia yang meratap pilu, dan membasahi jalanan dengan air mata mereka. Puluhan ribu rakyat Damaskus, dari para cendekiawan terkemuka, hingga kaum miskin papa, dari kaum muslimin, hingga komunitas penganut agama lain yang pernah merasakan keadilan sang raja. Semuanya tumpah ruah turun ke jalanan demi memberikan penghormatan terakhir mereka. Mereka mengiringi kepergian seseorang yang mewariskan kebesaran cinta kemanusiaan melampaui gemerlapnya emas permata. Hingga detik ini, makam sederhana milik Salahuddin Al-Ayyubi masih berdiri tegak menyapa zaman di sisi Masjid Agung Umayyah di kota Damaskus. Di bawah nisan batu putih yang sangat bersahaja itulah berbaring jasad seorang pemimpin besar yang pernah menggetarkan bumi, yang menaklukkan banyak kota dan hati jutaan manusia, namun tidak pernah satu kali pun membiarkan kemewahan dunia menaklukkan kesucian hatinya sendiri. Kisah wafatnya sang penguasa besar tanpa memiliki uang untuk membeli kain kafannya sendiri akan terus bergema dengan lantang melintasi lorong-lorong zaman, menjadi teguran yang sangat keras bagi siapapun yang berani mendewakan harta dan kekuasaan fana. Ia mengajarkan kepada seluruh umat manusia bahwa kebesaran sejati seorang pemimpin diukur dari seberapa banyak hal yang rela ia lepaskan dan korbankan demi mengangkat harkat martabat kemanusiaan.